warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Seminar Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 2 SD Negeri 06 Siman, Kabupaten Pemalang tahun 2024. Buah duku dibeli Bu Ani, belinya di warung Pak Ali. Senang rasanya hati ini karena kita bisa berjumpa kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Anita Yuniati dan saya akan menjadi moderator dalam seminar. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya kita dapat ikut serta dalam webinar ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah harapan sahabatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Mutmainah SPD disilakan untuk memimpin. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Siman kepada Bapak Abdul Wahid Saputra SPD SD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati narasumber kita dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erdina Lidiawati selaku CGP Angkatan 11. Juga Bapak Ibu semua Dewan Guru SD 06 Siman. Pertama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.
Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini diharapkan nantinya Bapak Ibu dapat menerapkan hasil diseminasi yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber dalam kelasnya masing-masing. Di sana nanti akan terjadi pembahasan yang mendalam kaitannya untuk menangani masalah-masalah yang ada di kelas masing-masing. Diharapkan Bapak Ibu dapat menerapkan budaya positif ini di dalam kelasnya. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan dengan baik dan lancar, tidak kurang suatu apa. Demikian sambutan dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, seminar ini akan membahas mengenai diseminasi budaya positif. Pada seminar ini, kita akan bersama-sama dengan narasumber yaitu Ibu Ertina Lidiawati SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 06 Simak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan terima kasih telah berkenan hadir dan memberikan materi dalam seminar ini. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memberikan semangat kepada Ibu Ertina Lidiawati berupa tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Baiklah, yang berbahagia tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Kepada Ibu Ertina Lidiawati SPD, disilakan. Terima kasih kepada Bu Anita Yuniati selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Tapi sebelum presentasi dibuka, saya akan menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Nanti tolong dijawab cakep begitu nggih Bapak Ibu. Datang pemburu menangkap ikan. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk ibu bapak guru yang ganteng dan cantik, izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 06 Sima, Bapak Abdul Wahid Saputra SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 06 Sima. Terima kasih karena pada hari ini sudah bersedia untuk datang pada acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan saya sampaikan. Ya, jadi konsep budaya positif itu ada beberapa nggih Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru, selanjutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, coba sebelum masuk ke materi, saya ingin Bapak Ibu itu mencari teman untuk melakukan sebuah kegiatan. Berarti nanti ada 2 orang ya Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, berarti nanti satunya A, rekan yang satunya B, begitu. Untuk yang A, coba untuk mengepalkan salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Berarti nanti yang A coba dibayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Apa ya?
Apa ya? Masih itu Tidak bisa digenggam itu ya Ibu. Kasih sayang. cuma bisa dirasakan. Iya, bisa dirasakan ya betul. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Pokoknya jangan sampai terbuka. Nah, sekarang tugas rekan yang B. Nanti rekan yang B itu tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman yang A tadi. Jadi nanti yang B tugasnya itu membujuk, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang untuk dibuka. Kira-kira bagaimana? Kalau pakai uang mau ya? Berarti kalau tadi yang berharga suaminya ditukar uang mau oke? Oh, kalau Pak KS bagaimana Pak KS? Oh tidak digenggam tapi di hati ya Pak? Iya. Kalau begini bagaimana? Kalau saya tidak mau lah Pak, karena sangat berarti dalam hidup saya. Nah, apakah Anda atau rekan yang B tadi mampu membuka kepalan tangan tersebut? Tadi ada yang bisa membuka? Ya. Terus alasannya kalau dibuka itu apa? Kayak bawa itu loh dibuka kita Jangan panik Bu. kita mana kan? Nah, selanjutnya kalau yang masih ditutup saja tidak mau dibuka, itu juga alasannya kira-kira apa? Apa rasanya? Ya, karena itu berharga ya. Gratis. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang A atau yang B? Yang A yang mengepal itu ya. Iya. Nah, coba sekarang kita jadi tahu. Pertanyaan-pertanyaan yang pertama dan kedua itu bervariasi ya, antara ada yang bersedia membuka dan ada juga yang bertahan menutup kepalan tangannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu berarti bergantung pada diri kita sendiri. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan. Ya, yang pertama, guru itu mengontrol murid. Sebetulnya kita itu tidak bisa Bapak Ibu untuk mengontrol murid jika dia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari murid. Yang selanjutnya, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misal, bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi ketika kita menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, kalau kita bujuk-bujuk terus begitu, nanti itu malah akan mengakibatkan ketergantungan. Jadi dia itu tidak mau dengan kesadaran dirinya sendiri, tapi harus dengan bujukan-bujukan oleh gurunya. Selanjutnya ada kritikan, itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Jadi kita itu tidak perlu mengkritik yang berlebihan kepada siswa, guys. Karena itu malah nanti dapat menyebabkan anak itu tidak percaya diri. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak betul, nggih. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi ketika kita menjadi guru, kita merasa lebih dewasa dari murid kita, itu kita merasa mempunyai hak untuk memaksa mereka. Padahal itu tidak betul. Karena siswa juga memiliki pilihan dan hak masing-masing.
Ya, Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol itu tidak seperti itu, karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, sekarang coba kita bertanya pada diri kita sendiri. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah itu sudah efektif atau belum? Kira-kira di sekolah kita itu disiplinnya sudah efektif atau belum, nggih, Bapak Ibu? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Sangat perlu, nggih, Pak? Sangat perlu. Kemudian apa sih sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Lalu apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, ini akan muncul jawabannya di sini. Jadi disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi tidak perlu ada hukuman dan hadiah, ya. Disiplin positif itu perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mewakili disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, lalu apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, itu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Lalu nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, agama, suku bangsa maupun latar belakang. Kemudian disiplin positif ini nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Lalu nilai kebajikan apa yang diharapkan? Nah, tentu saja itu mengarah pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya. Sudah hafal semua nggih? Nggih, maden nggih Pak. Di luar kepala ya, betul. Ya. Jangan ya Bu. Jangan apa Bu? Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi ya oleh setiap manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Itu contohnya apa Bapak Ibu? Bertahan hidup, makan, minum, sarapan pagi. Setuju sekali Bu Haji. Tapi tadi belum sarapan pagi nggih Bu Haji? Ya, jadinya oleng nih. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan dasar juga ya. Sudah merasa disayangi Bapak Ibu? Sudah? Oleh siapa, Bu? Kami ini kurang biasa sayang. Pak Aris. Kalau sudah merasa disayangi berarti kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Merasa kok tapi Kenyataannya embun ya. Selanjutnya ada kesenangan, penguasaan, dan ada kebebasan. Ya, ini adalah motivasi perilaku manusia.
Ada motivasi eksternal dan internalnya. Untuk eksternal ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau internalnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, coba Bapak Ibu, ayo kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu semua? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Pak Wahid, kemudian mendapat surat peringatan? Salah satunya. Tapi Pak Wahid baik ya Pak? Kadang-kadang ya Pak? Ya, berarti itu jika kita merasa seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Lalu apakah kita datang tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dari Pak Wahid? Pernah puji. Foto absen. Ya, berarti Pak Widi itu sudah menerapkan konsep untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman karena takut dihukum oleh BKD nggih Pak Widi nggih. Selanjutnya itu yang tadi yang kedua, apakah kita datang tepat waktu karena ingin dipuji oleh atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Pendapatnya Betina apa? Pendapatnya Betina ya. Aduh. Selanjutnya, apakah datang tepat waktu karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini yang paling keren nggih, Pak. Berarti kita itu datang ke sekolah tepat waktu karena ingin memberikan contoh kepada murid-murid kita, bukan karena ingin dipuji Pak Kepala Sekolah nggih, Pak. Yo PKD nggih. Iya, setuju Pak. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Di situ dengan cara hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, sebelum kita membahas restitusi, kita perlu bertanya dulu. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda nggih Bapak Ibu? Ya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Iya, betul sekali Pak Mul. Kalau hukuman itu berarti sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba karena anak tidak tahu. Oke. Berarti hanya berasal dari gurunya saja. Tapi kalau untuk konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati bersama, begitu. Garis besarnya begitu nggih Bapak Ibu. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, ini dijawab ya Bapak Ibu. Kayaknya ini pasti sudah canggih ini jawabnya. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman nggih, Ibu Mut nggih. Nggih. Bu Atin Jobi, Bu Atin. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, dicatat nggih Bu jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak? Ojo niki Pak, PJOK pripun niki Pak? Hukuman apa konsekuensi Pak? Hukuman gitu. Kesepakatan kelas menurut konsekuensi. Oh gitu. Oke, coba kita lihat. Oh ya betul itu Pak. Keren Pak Mojo. Tepuk tangan buat Pak Mojo. Ya itu adalah jawaban-jawabannya. Ternyata Bapak Ibu Guru Simanam sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, selanjutnya adalah penghargaan. Sebetulnya Bapak Ibu, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kira-kira kalau penghargaan itu baik atau tidak Bapak Ibu? Amplop ya Pak? Penghargaan untuk jangka panjang tidak baik ya Bu. Nah, Tidak baik sama ya. Ini adalah poin-poinnya. Penghargaan yang efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, siswa akan kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif. Yang dapat akan senang dan yang tidak dapat akan berkecil hati. Kemudian penghargaan yang merusak hubungan itu jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Lalu ada penghargaan yang menurunkan kualitas, yaitu yang mendapat penghargaan akan semakin cepat dan yang tidak mendapat akan berhenti atau tidak akan berkembang. Kemudian penghargaan yang menghukum, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua dan seterusnya akan merasa paling dihukum. Lalu penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam diri, yaitu jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Dan yang terakhir ada penghargaan mematikan kreativitas. Misalnya dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan oleh suatu penghargaan. Nah, sekarang kita refleksikan selama ini sebagai seorang guru ya Bapak Ibu, apakah kita pernah memberikan hukuman kepada murid? Sering ya Pak? Oke. Atau mungkin bukan hukuman ya, malah juga kita juga pernah memberikan konsekuensi kepada murid kita. Selain hukuman, kita juga pernah memberikan penghargaan, pasti nggak? Bentuknya biasanya seperti apa Pak? Pujian, ya. Kalau dalam pembelajaran itu kita seringnya begitu nggak? Biasanya pujian itu, kemudian tepuk tangan, kasih jempol, begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama ada penghukum,
kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Lalu yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Lalu jika kita memposisikan kita sebagai teman, biasanya pada posisi ini itu tidak akan menyakiti murid atau siswa, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Selanjutnya ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan prinsip peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir itu ada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa yang datang terlambat. Pada posisi penghukum, itu contohnya adalah patuhi aturan sekolah atau bu guru suruh kamu berdiri di halaman. Nah, itu adalah kalimat yang membuat pada saat kita pada posisi penghukum. Selanjutnya pada saat pembuat merasa bersalah, itu contohnya bu guru sangat kecewa dengan kamu. Itu berarti masuknya posisi pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita bilang seperti itu, siswa itu akan merasa bersalah karena sudah membuat bu gurunya kecewa begitu. Selanjutnya ada posisi teman. Itu biasanya kata-katanya ya sudah, tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi ya. Iya, itu seperti teman. Kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman pada siswa. Selanjutnya ada pemantau. Kalau pemantau itu biasanya kalau ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, kita itu menanyakan peraturannya apa ya, biar siswa itu ingat bahwa peraturan di sekolah itu tidak boleh datang terlambat. Kemudian sanksi atau konsekuensinya itu apa? Itu ditanyakan kepada siswanya yang datang terlambat. Dan yang terakhir itu ada posisi manajer. Nah, kalau manajer itu kita biasanya menanyakan kepada siswa, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Ya, jadi biar siswa itu berpikir bagaimana sih cara kita itu agar tidak melakukan lagi kesalahan yang sudah diperbuat seperti itu. Selanjutnya, posisi yang paling ideal seorang guru adalah sebagai manajer. Jadi guru itu melakukan kegiatan bersama murid, memberi kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendukung mereka untuk menentukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Bapak Ibu mohon maaf,
stop dulu. Kita akan melakukan ice breaking dulu biar nanti tambah semangat. Baksonya wanita kok tak jadi harus itu cuma diri sih. Hari Senin lagi Mas Mujo. Di kerupuknya di Mas Ari. Pangapunten mboten wonten, Pak. Oh lah. Kabose wonten Foto. pilus sampai jane bawah. Iya sih kau ini. Hari Sabtu diseminasi lagi belum. Siapa? Siapa ada 12 kali lagi, Pak. Terus dengan bisa berapa Pak? Tapi dari Boskin, Pak. Oke. Kalau ini pribadi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang keyakinan kelas. Maaf Ya tidak apa-apa Ibu. Saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira ada yang bisa jawab atau tidak? Bu Muti mungkin bisa menjawab, Bu Muti. Izin menjawab Ibu Ertina. Mungkin kalau keyakinan kelas itu berarti Yakin. kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu yang apa? Peraturan itu memihak, kesepakatan yang memihak dari guru saja. Iya, yang Itu dibuat oleh menurut saya. Terima kasih Ibu Mut. Ya betul sekali Ge. Jadi kenapa dinamakan keyakinan kelas? Karena itu kita sepakati bersama dengan siswa. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa, disepakati bersama. Kalau peraturan kelas biasanya hanya dibuat oleh satu pihak saja, begitu nggih Bu Mut? Ya, selanjutnya mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk membentuk sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, jawabannya sebentar. Ini kita lihat dulu pengertian dari keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tapi sebagai subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebajikan murid. Nah, pertanyaan yang tadi itu tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa
sama dengan pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, dan sama juga dengan pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Itu tadi ada pertanyaan seperti itu. Kemudian apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini adalah beberapa prosedur yang digunakan untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi bukan lagi dilarang misalnya ya dilarang bergurau saat jam pelajaran misalnya begitu, tapi sudah dirubah dengan kalimat bagaimana Mas Ari? Guru itu menjelaskan, Aku yang mendengarkan. Iya. Kalimatnya bagaimana Bu Silva? Fokus ya, anak fokus. Ayo gas Bu. Ya. Iya, fokus ya. Diharapkan Iya. anak memperhatikan penjelasan. Betul sekali. Saat guru sedang mengajar, berarti siswa memperhatikan. Gitu, sudah tidak ada kata-kata dilarang atau tidak boleh, begitu nggih, Bapak Ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, yang seperti tadi saya bilang. Lalu keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu buat keyakinan kelas sampai 100 atau 50 ya, tidak usah banyak-banyak. Cukup sedikit saja tapi bisa diingat oleh siswa. Tapi sangat sederhana ya. Iya, sederhana saja. Yang penting bisa diingat dan dilaksanakan oleh siswa. Saya punya murid sangat banyak ya, Bu. Saya tidak menunjuk salah satu, misalkan dia tidak mau menulis terlalu terlambat menulis. Berarti Keyakinan tidak kelas. boleh itu ya. Ibarat seperti tadi. Kamu tahu hukum menulis banyak tidak boleh. Bu. Iya, tidak boleh. Yang penting yakin guys. Jangan ya. Iya, karena dalam keyakinan kelas yang penting yakin ya Pak Budi ya. Betul. Itu manajer kok. Ya, lalu keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, berarti aturan-aturannya itu hanya yang ada di dalam kelas saja, tidak usah aturan yang di rumah itu dibuat di sekolah, itu tidak perlu. Contohnya Jadi berarti siapa Bu? contohnya apa? Contohnya Iya, itu contohnya di kelas 6 ada ya siswa yang selalu
membawa peraturannya dari rumah ke Tidak boleh sekolah, sama itu ibu berarti ya. perlu dibina ya Bu Tidak guru sama kelas 6 sekali. nggih. Berarti menurut Luar biasa. Ya, lalu semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga sekolah semua warga kelas maksudnya tanpa terkecuali mereka itu harus sepakat nggih. Jangan hanya mengajak separuh misalnya begitu, tidak boleh. Karena keyakinan kelas itu harus disepakati bersama oleh satu kelas semuanya, semua siswa. Nanti yang rewel-rewel tidak diajak, nggak boleh gitu. Malah justru yang rewel-rewel yang harus berpendapat, kira-kira kamu maunya itu peraturannya bagaimana, malah dibuat seperti itu. jangan ya Bu. Iya, jangan ya Bu ya. Anak ibu. Kemudian yang terakhir, prosedurnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita sebagai guru ketika sudah membuat sebuah keyakinan kelas itu tidak cuma membuat saja sudah. Tidak boleh gitu. Tapi harus ada tindak lanjutnya. Kita juga harus selalu memantau. Oke, Bapak Ibu? Oke. Tapi di sini semuanya sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya? Yakin sekali, yakin. Sudah. Semoga jangan cuma dibuat saja, tapi ditindaklanjuti ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Penting yakin. Oke yakin. Yakin lah. Ya, ini adalah dokumentasi penyusunan keyakinan kelas 5 yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Itu yang anak-anak itu membuat pendapat mereka terlebih dahulu, kemudian dituliskan dalam sticky note lalu ditempelkan. Nah, setelah semua anak itu memberikan pendapatnya, lalu kita bersama-sama itu memilih keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di kelas kita, yaitu di kelas 5. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas? Yang sering terjadi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensinya. Berarti termasuk konsekuensinya itu juga sudah disepakati bersama-sama saat kita membuat keyakinan kelas. Ya, selanjutnya mari kita ubah hukuman dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah segitiga restitusi
Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, contohnya menstabilkan identitas itu contoh kalimatnya yang akan kita berikan kepada siswa itu adalah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung marah-marah nggih Bapak Ibu. Tapi kan tetap dilihat dulu karena semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu contoh lainnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Begitu. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah nilai-nilai apa? Maaf, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Itu adalah berarti kita sudah melakukan memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Berarti kita menanyakan alasan kepada siswa kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tentu saja keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi ketika ada siswa yang membuat kesalahan, itu kita tanyakan. Kalau kita sudah membuat kesepakatan ya, kita tanyakan kepada siswa tersebut. Kesepakatan apa yang sudah kita langgar, begitu. Berarti kan anak tersebut jadi mengingat, oh iya dalam kesepakatan kelas kan tidak boleh terlambat misalnya. Kenapa saya terlambat? Nah jadi ya di kesepakatan kelas itu Pak. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah setelah anak tersebut melakukan sebuah kesalahan, itu kita menanyakan keyakinan kita terhadap murid tersebut dengan cara kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah melakukan kesalahan itu? Ya biasanya siswa akan menjawab, saya akan misalnya yang datang terlambat itu, saya akan menjadi anak yang lebih tepat waktu, begitu. Nanti anak akan bisa menjawab seperti itu. Nah, ini adalah proses tahapan dalam segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Itu teorinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk validasi tindakan yang salah, teorinya semua perilaku memiliki alasan pasti ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal, yaitu keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut. Nah, ini adalah dokumentasi penerapan restitusi di kelas 5. Jadi kemarin itu saya punya kasus pada kelas 5. Ada salah satu anak yang tidak membawa topi dan dasi ketika akan melaksanakan upacara bendera. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi dengan cara menanyakan kepada murid tersebut, kenapa kamu melakukan ini? Pasti kamu punya alasan kan kenapa kamu melakukan ini. Nah ternyata anak tersebut bilang kalau dia itu bangunnya kesiangan jadi gugup, tidak membawa topi dan dasi. Kemudian saya bilang kepada anak tersebut bahwa tidak apa-apa karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu juga kamu sudah baik karena tidak terlambat ya, meskipun tidak membawa topi dan dasi. Kemudian saya yang terakhir menanyakan keyakinan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, karena di kelas 5 juga keyakinan kelasnya pada saat hari Senin itu harus memakai topi dan dasi begitu. Terus anak tersebut, iya saya sudah melanggar keyakinan kelas saya seperti itu. Lalu saya juga menanyakan, lalu kamu nanti setelah kejadian ini itu akan melakukan apa? Terus dia bilang dia akan lebih disiplin lagi di dalam memanage waktu begitu. Dia akan bangunnya lebih pagi lagi biar tidak terlambat. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan tentang budaya positif, yaitu budaya positif
positif di sekolah adalah inti dalam membentuk karakter murid dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Ini melibatkan perubahan dalam cara kita mendefinisikan dan menjalankan disiplin dengan fokus pada keyakinan kelas yang melibatkan guru dan murid secara bersama-sama. Guru juga memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam membantu murid dan mengatasi masalah dan mengembangkan diri mereka. Ya, demikian Bapak Ibu, itu adalah presentasi saya tentang budaya positif. Barangkali ada pertanyaan atau masukan, monggo silahkan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ertina atas materi yang disampaikan. Peserta seminar yang berbahagia, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibuka hanya untuk 2 penanya saja. Bagi peserta yang akan bertanya, silakan angkat tangan. Ya, monggo Pak Mulyanto dulu. Mohon maaf Ibu narasumber yang terhormat. Mohon izin perkenankan, nama saya Mulyanto dari SD Negeri 06 Sima. Tadi telah disampaikan bahwa masalah yang terjadi di sekolah dapat diselesaikan dengan cara restitusi. Pertanyaan saya, apakah semua masalah yang terjadi di sekolah harus diselesaikan dengan cara restitusi? Atau apakah tidak ada cara lain agar masalah yang terjadi di sekolah dapat diselesaikan dengan efektif dan tuntas? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mulyanto atas pertanyaannya. Ditahan dulu untuk pertanyaan kedua. Silakan Ibu Mutmainah. Terima kasih Ibu moderator yang sudah menyempatkan waktu untuk saya. Dan saya ingin bertanya Ibu Ertina, pertanyaannya adalah, jika murid sudah mendapat restitusi, apakah sudah tidak perlu lagi mendapat konsekuensi dari aturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mutmainah. Hanya 2 penanya saja, nggih. Untuk yang lain ditahan dulu. Pertanyaan akan dijawab oleh narasumber, yaitu Ibu Ertina Lidiawati. Padanya disilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Mulyanto dan Ibu Mutmainah yang sudah bersedia bertanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Mulyanto. Restitusi itu tidak selalu tepat untuk semua kasus, Pak. Jadi segitiga restitusi itu tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran yang berat seperti kekerasan. Karena hal ini itu diperlukan intervensi yang lebih tegas lagi. Begitu, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Mutmainah, tadi bertanya kalau sudah diberi restitusi apakah berarti tidak perlu diberi konsekuensi, begitu nggak? Izin saya menjawab. Jadi restitusi dan konsekuensi itu memiliki tujuan yang berbeda, Ibu. Restitusi itu untuk memulihkan situasi, sedangkan konsekuensi itu bertujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahan. Jadi setelah dilakukan restitusi, konsekuensi itu tetap harus dijalani. Itu Bu Mut. Bagaimana Pak Mul dan Ibu Mut? Terima kasih. Pak Mulyanto dan Ibu Mut, tadi jawaban yang disampaikan dari Ibu Ertina semoga memuaskan Anda. Cukup ya? Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pelaksanaan seminar yang sudah kita laksanakan bersama dapat diambil kesimpulan
bahwa budaya positif di sekolah adalah inti dalam membentuk karakter murid dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Ini melibatkan perubahan dalam cara kita mendefinisikan dan menjalankan disiplin dengan fokus pada keyakinan kelas yang melibatkan guru dan murid secara bersama-sama. Guru juga memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam membantu murid mengatasi masalah dan mengembangkan diri mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pelaksanaan webinar telah kita ikuti bersama. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama pada narasumber Ibu Ertina Lidiawati yang telah memberikan materinya. Saya Anita Yuniati selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.